Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 3 November tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 3 sampai 8a. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita
dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan mencari kita untuk kembali kepadanya. Jika seseorang kehilangan suatu barang berharga, orang pasti sangat gelisah dan berusaha untuk segera menemukannya kembali. Kesedihan dan perasaan kehilangan itu muncul karena sesuatu yang hilang itu adalah hal yang berkaitan dengan kepenuhan hidup seseorang. Kedamaian dan ketenangan hidup itu terjaga ketika hal-hal yang sangat berarti itu tetap terjaga, ada, terawat, dan tidak hilang. Yesus dalam Injil hari ini menegaskan hal ini ketika ia menyanggah pemikiran yang salah dari kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia sangat tidak setuju dengan sikap kaum ini yang menolak Yesus untuk menerima orang-orang berdosa. Yesus menyanggah, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya?" Yesus ingin menegaskan tentang hati Allah yang sesungguhnya, yang merasa setiap ciptaan yang diciptakan dari kemurahan hatinya, apapun itu dan berapapun itu, sebagai yang sangat berharga dan wajib dilindungi. Itulah alasan Allah tetap berjuang mencari untuk menemukan kembali, biarpun hanya seekor yang tersesat. Bagi Yesus, setiap orang yang berasal darinya memiliki nilai yang sama. Setiap hal dan setiap orang berharga di hadapan Allah dan menjadi sukacita dan kebanggaan diri Allah. Saudara-saudariku terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengungkapkan keberanian, sukacita, dan kebanggaan dirinya karena beralih dari keyahudiannya menuju Kristus. Baginya, pengenalan akan Kristus adalah rahmat besar, kemenangan, dan harta terbaik yang tak tertandingi. Peristiwa itu seperti peristiwa menemukan sesuatu yang sangat berharga, yang paling dicarinya selama ini. Ia bersuka cita, mensyukuri itu, dan dengan berkobar-kobar menceritakan kepada mereka. Ia hendak mengingatkan kepada jemaat di kota itu bahwa sukacita dan kebahagiaan itu tercapai ketika mereka menemukan apa yang paling berharga
yang selama ini hilang dan justru baru didapatkan dalam perjumpaan dengan Kristus. Di dalam Kristus, semua yang lain akan kelihatan sebagai yang tidak penting. Ia merasa dirinya ibarat domba yang hilang, yang ditemukan oleh Allah, dan kemurahan hatinya, serta dibawa kembali ke dalam pangkuannya. Ia ingin memberikan kesaksian bahwa kebahagiaan, pertobatan, yakni kembalinya kita kepada Allah, adalah sesuatu yang sangat dirindukan dan dikejar oleh Allah sendiri setiap waktu. Oleh karena itu, setiap orang sudah saatnya sadar bahwa kita itu sungguh berharga di mata Tuhan. Kita dicari oleh Allah siang dan malam untuk kembali ke dalam pangkuannya. Kita dinantikan olehnya untuk kembali berkumpul dengan Dia. Semoga demikian. Amin.